Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang akhlak. Akhlak secara istilah berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlaknya keutamaan akhlak adalah orang beriman paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Hakim, beliau bersabda, orang beriman yang paling afdal utama adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak terbagi beberapa macam. Yang pertama ada akhlak kepada Allah. Artinya adalah kita ridha terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun takdir. Kita harus menerima segala sesuatu yang diberikan Allah pada kita secara lapang dada, karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Kita bisa melakukan sikap syukur dan lain-lain. Yang kedua ada akhlak pada Rasulullah dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya, bersolawat. Terus ada akhlak kepada orang tua, guru. Kita harus menghormati orang tua, menghormati guru, mendengarkan nasihat mereka, tidak boleh durhaka. Yang terakhir ada akhlak kepada sesama makhluk hidup dan lingkungan. Artinya kita sebagai manusia tidak boleh menzalimi makhluk lain dan lingkungan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita tidak boleh menebang pohon dan merusak lingkungan. Baiklah, selanjutnya materi tentang masjid. Fungsi masjid ada 3, yaitu fungsi zikir, fungsi pikir, dan fungsi sosial. Fungsi zikir maksudnya adalah fungsi umat Islam untuk beribadah. Sedangkan fungsi pikir adalah untuk menimba ilmu, seperti ada majelis taklim, kajian-kajian, dan fungsi sosial. Fungsi sosial untuk bakti sosial, tempat untuk membantu masyarakat yang susah. Terus peran masjid dalam kehidupan umat Islam adalah sebagai tempat beribadah. Sesuai dengan namanya, masjid adalah tempat sujud, berzikir, beriktikaf, dan ibadah sunnah lainnya. Maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah, sholat dan beribadah baik khusus maupun umum sesuai dengan ajaran Islam. Adab di masjid. Pertama, masuk dengan kaki kanan, membaca doa, terus sholawat tahiyatul masjid, berdoa antara azan dan iqamah, tidak berisik, tidak merusak. Terus ada manajemen pengelolaan masjid. Manajemen pengelolaan masjid ada idarah, imarah, dan ria'ah. Aspek idarah adalah pengelolaan masjid diatur dalam sebuah organisasi dan administrasi yang baik. Sedangkan aspek imarah berarti pengelolaan masjid yang berkaitan dengan pengembangan dan memberdayakan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, seperti kegiatan ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id, majelis taklim, dan lain-lain. Untuk aspek manajemen ria'ah, para pengurus berupaya untuk memelihara dan menjaga mengembangkan fisik dan fasilitas masjid, termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan masjid, seperti misalnya menjaga kebersihan masjid dan menjaga keamanan jemaah, baik lahir maupun batin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. C. Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Islam dan pluralitas. Pluralitas adalah buah Islam yang berhubungan dengan risalahnya.
dan terkristalisasikan dalam peradabannya. Karena pluralitas adalah ukuran kemajuan manusia, ketika ia menerima orang lain dan berkoeksistensi bersamanya, dan ketika telah matang, ia akan melihat sisi elemen dan sifat-sifat akhlak serta faktor-faktor dan sifat-sifat kesatuan dan kesamaan. Karena era pemikiran manusia sekarang dan sifat-sifat kesatuan dari kesamaan adalah era kematangan, dan karena Islam telah menjadi penutup risalahnya. B. Islam tentang toleransi. Toleransi dalam Islam atau bahasa Arab disebut al-tasamuh, hanya saja kalimat tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kalimat itu bisa ditemui dalam hadis Uni Ulsitu bil al-Haniyat al-Samhat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau diutus Tuhan untuk menebarkan toleransi. Walaupun kalimat tasamut tidak ditemukan dalam Al-Quran, menurut buku karya Zuhairi Misrawi ini, kitab suci Al-Quran menulis semua toleransi dalam sikap saling menghargai, menerima, serta menghormati keragaman budaya dan perbedaan berekspresi. C. Islam dalam keanekaragaman. Sebaran umat Islam di dunia tidak terbatas di satu lokasi, bahkan hampir separuh dunia ini dihuni oleh umat Islam, khususnya di Asia dan Afrika. Sebaran ini sudah barang tentu memiliki anekaragaman budaya, bahasa, adat istiadat, model pakaian, dan lain sebagainya. D. Islam di Indonesia. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat bisa menerimanya dengan hangat. Cara-cara dakwah di Nusantara adalah: 1. Melalui kesenian. Kesenian merupakan media yang bagus untuk memberikan dakwah. Hal ini dikarenakan banyak kesenian yang dapat membujuk semua orang untuk melihat. Dalam kesenian tersebut memberikan dakwah tentang Islam. Contohnya wayang kulit. B. Melalui pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu acara terkait dengan keluarga. Pada saat itu banyak yang masuk Islam melalui pernikahan ini. C. Melalui perdagangan. Perdagangan yang merupakan media yang bagus untuk memberikan dakwah. Hal ini dikarenakan banyak pembeli yang menanyakan tentang Islam. D. Pendidikan. Pendidikan merupakan media yang bagus untuk memberikan dakwah. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Indonesia masih mengenyam pendidikan. Pada saat itu masyarakat Indonesia masuk Islam. Akulturasi budaya dan agama di Indonesia. Akulturasi sendiri merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. A. Seni bangunan. Seni arsitek Islam yang menunjukkan akulturasi dengan budaya pra-Islam antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk akulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya. Seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian, dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti seni tari. C. Seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan antara sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam. C. Sistem kalender. Sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Tradisi dan upacara. Terdapat tradisi dan upacara yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal Hindu-Buddha dan Islam yang mengalami proses sinkretisasi. Baiklah, saya akan bertanya kepada Abdurrahman Prayoga, yaitu apa sih perbedaan antara akhlak dan ilmu akhlak tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Manu Rizky. Perbedaan akhlak dan ilmu akhlak. Akhlak adalah tindakan atau perangai tingkah laku, tabiat. Sedangkan ilmu akhlak adalah
ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia, lahir dan batin. Jadi akhlak itu adalah tindakannya, sedangkan ilmu akhlak adalah teorinya. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudara Dwi Iman Nuriski, abad berapa Islam masuk ke Indonesia dan mengapa Islam mudah diterima di Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdurrahman Prayoga, yaitu abad keberapa agama Islam masuk ke Indonesia. Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India, antara abad ke-7 hingga abad ke-13 sebelum Masehi. Mengapa Islam mudah diterima penduduk Indonesia? 1. Islam masuk ke Nusantara dengan jalan damai. Yang kedua, syarat masuk Islam mudah dengan kalimat syahadat. 3. Penyebaran dan dakwah agama Islam menyesuaikan dengan tradisi masyarakat Nusantara. Keempat, Islam tidak mengenal adanya strata atau pelapisan sosial. Yang kelima, tata cara ibadah Islam cenderung sederhana. Yang keenam, mulai runtuhnya kerajaan Islam dan Buddha di Nusantara. Saya akan menambahkan sedikit tentang yang dijelaskan oleh Abdurrahman Prayoga tadi tentang akhlak. Akhlak itu tersendiri merupakan cerminan atau kehidupan kita sehari-hari. Jika kita ingin hidup aman, tentram, maka kita harus memiliki akhlak yang baik. Jika ingin memiliki akhlak yang baik, kita harus mengerti tentang agama, belajar tentang agama, dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh agama. Jika kehidupan kita damai, maka akhlak itu akan baik. Jadi kita harus selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Saya akan sedikit menambahkan materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari Wali Songo. Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia melalui metode-metode seperti seni, terus ada pendidikan seperti pesantren, terus ada kerajaan. Wali Songo ini asalnya dari jadi Turki Utsmani itu setiap abad itu mengutus 9 wali untuk berdakwah, memutus wali-wali untuk berdakwah. Nah, keturunan-keturunannya itulah Wali Songo. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.